Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk ROI ini bisa digunakan dalam penilaian iklan-iklan tentang produk baru. Kemudian masuk untuk penilaian produk baru, tapi dengan mempertimbangkan nilai uang di masa mendatang. Ini kita bisa menggunakan discount rate of return. Nah, discount rate of return ini kita gunakan untuk menangani masalah pengembangan produk baru dengan investasi pendapatan yang berbeda. Jadi, investasi dan penghasilan yang akan datang itu disesuaikan dengan nilai sarang, sehingga proyek itu bisa dinilai secara lebih objektif. Jadi masih ingat perhitungan tentang net present value nggak? Nah, ini konsepnya menggunakan net present value seperti itu. Jadi misalnya berapa nilai uang 10.000 di masa mendatang jika dibandingkan dengan nilai saat ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu saat kita mengalami kenaikan atau penurunan kurs gitu ya, kita tidak apa ya, diharapkan sih kita tidak rugi dari perubahan nilai mata uang itu. Nah, ini rumusnya. Ini investasi mula-mala dengan penjumlahan dari pendapatan dikurangi biaya dibagi dengan I plus R pangkat 1. Nah, ini untuk yang ada angka 1 ini untuk tahun pertama, kemudian 2 tahun kedua hingga tahun ke N. Jadi kita perhitungkan semua. Belum saya sambil bisa dilihat di modul halaman 540. Nah, ini dari rumus ini tadi yang kita cari adalah nilai discount rate of return-nya, jadi nilai R-nya. Nah, ini contohnya investasinya itu 25.000. Kemudian untuk penghasilannya itu ini ada di tabel 511 di depan. Nah, itu tinggal dimasukkan ke rumus saja, kan investasinya ini 25.000. Kemudian penghasilannya atau revenue-nya pendapatan ini pada tahun pertama adalah 5 juta, tahun kedua 9.800.000. Lalu tabel 59 bukan tabel 511. Kita lihat di modul halaman 5.40 itu kan ditulis di contoh yang bagian bawah. Nah, itu penghasilan dari proyek tersebut diperkirakan seperti terlihat pada tabel 5.11. Itu tabelnya 5.9 ya, bukan 5.11. Nah, ini kan pendapatannya di kolom 5 yang margin per tahunnya itu tahun pertama 5 juta, tahun kedua 9.800.000 sampai tahun ke 6 300.000
dimasukkan, maksudnya kita kan tinggal cari nilai R nya berapa. Ini bisa dilakukan menggunakan faktorisasi sampai akhirnya ditemukan mendapatkan nilai R sebesar 15%. Nah, 15% ini jadi kesimpulannya investasi produk baru itu akan kembali dengan nilai R sebesar 15% per tahun selama 6 tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode angka proyek. Nah, angka proyek ini menunjukkan angka tentang diterima suatu investasi, kemungkinan sukses secara teknis dan kemungkinan sukses secara komersial. Secara teknis dan secara komersial ini merupakan probabilitas subjektif yang dinyatakan dengan angka antara 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk umur, di sini ada umur menunjukkan namanya produk tersebut berada dalam daur hidup atau umur dari suatu proyek. Nah, ini jadi kemungkinan sukses secara teknis dikalikan dengan kemungkinan sukses secara komersial, ini probabilitasnya dikalikan dengan proyeksi volume tahunan, dikalikan lagi dengan harga dikurangi biaya variabel PNBP seperti yang dibutuhkan tadi, dikalikan dengan umur, ini dibagi dengan biaya total. Nah, ini kalau semakin besar angka proyek yang dihasilkan, itu dinilai semakin menguntungkan. Ini contohnya. Nah, ini probabilitas teknisnya 0,9, kemudian probabilitas komersialnya 0,7. Nah, proyeksi volume tahunannya 100.000 unit, margin per unitnya di PNBP nya Rp250, ini umur produknya 7 tahun, jadi kita cuma masukkan di sini. Nah, dibagi dengan biaya total, didapatkan hasil 4. Nah, parameter pengukuran angka proyeknya ini setidaknya harus menunjukkan angka 1. Nah, angka 1 ini tingkatan minimum, jadi paling minimum itu harus 1, karena pada angka 1 itu baru mencapai break even pada akhir teori hidupnya. Jadi kalau misalnya angkanya lebih besar dari 1, nah itu semakin bagus. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Dari tahap pertama pencarian penyaringan menjawab, kemudian tahap analisis, yang ketiga adalah tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini berkaitan dengan pengembangan karakteristik fisik barang dan jasa baru yang disukai oleh konsumen. Tujuannya adalah untuk mengubah ide-ide menjadi produk real yang dapat memberikan manfaat kepada konsumen dan dapat diproduksi secara ekonomis di perusahaan. Nah, ini kegiatan itu ada pengujian konsep, ada penilaian laboratorium, ada tes kesukaan konsumen, ada juga operasi pabrik persenjataan. Oke, kita bahas satu-satu di tahap pengembangan. Yang pertama adalah pengujian konsep. Jadi di sini konsep atas ide yang kita miliki itu
kita uji dulu, kita tunjukkan kepada calon pembeli. Nah, kalau misalnya dari konsep yang kita berikan tadi itu mereka bersedia untuk membeli produk kita minta apa alasan mereka, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita minta masukan dari mereka, karena mereka sudah memberikan alasan. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira kalau dengan konsep seperti ini bagaimana pendapatnya, bagaimana alasannya. Dan kalau misalnya dia masih memiliki sikap yang negatif, kita bisa meminta masukannya. Kemudian kan bisa kita masukkan lagi, kita bisa gunakan sebagai masukan untuk ide kita itu tadi. Nah, kemudian kita coba sempurnakan lagi konsep kita dan kita coba ujikan lagi kepada konsumen. Nah, kalau misalnya respon konsumennya sudah bagus, bisa dikatakan bahwa konsep yang kita miliki sudah jauh lebih matang lagi, seperti itu. Jadi itu dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kemudian untuk pengujian laboratorium, nah ini lebih bersifat teknis ya, karena kan kalau di laboratorium itu menyangkut perihal tentang karakteristik produk, tentang kualitas produk, seperti itu. Jadi yang melakukan memang benar-benar teknis atau laboran. Misalnya adalah tes kesukaan konsumen. Jadi setelah kita jadi dalam bentuk produk, nah kita berikan sampel ke konsumen. Jadi sampelnya itu jangan cuma satu, tapi kita pilih beberapa dari produk yang sama. Kita berikan secara cuma-cuma kepada konsumen, kemudian kita mereka untuk menilai mana yang mereka suka dan alasannya apa, seperti itu. Ini kan bisa dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan produknya. Jadi dari sampel itu kita lihat sampel mana yang lebih disukai konsumen, jadi itu yang akan kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kemudian kegiatan selanjutnya, kegiatan yang lain adalah operasi pabrik percontohan. Ini bisa dilakukan dengan pembuatan prototipe. Pabrik yang kita lakukan nantinya itu diharapkan bisa persis atau sama dengan prototipe yang kita buat. Masuk ke tahap pengujian. Ini ada untuk mengukur reaksi konsumen terhadap produk baru dan dukungan mereka terhadap program pemasaran perusahaan di daerah tersebut. Pengujian ini, tahapan ini akan dilakukan jika produk baru yang dihasilkan perbedaannya itu jauh dengan produk yang sebelumnya. Jadi memang benar-benar berbeda. Jadi perusahaan perlu menerapkan strategi promosi karena memang produknya baru. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa produk baru perlu diuji. Pertama adalah meningkatkan pengetahuan tentang potensi penjualan. Kemudian selanjutnya bisa kita gunakan sebagai tes pendahuluan terhadap rencana pemasaran yang akan dilakukan. Kemudian juga bisa memberikan pimpinan dari perusahaan untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahap sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui dengan segera apabila ternyata ada permasalahan distribusi dari produk baru yang kita produksi. Selain itu, kita juga bisa memahami lebih jauh bagaimana segmen yang ada di pasar.